Kalian yang punya kisah tentang Nikita Mirzani, coba kalian tulis di kolom komentar. Lo nonton ILC. Oke. Masuk ILC sempat itu ya? Yang di situ ya? Nah. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa nih orang jumawa dan dipelihara sekali seolah-olah dengan Polri? Ada apa? Masyarakat harus bergerak. Sebetulnya pekerjaan ini harus dilegalkan. Kecuali lu punya uang banyak, baru bisa penjarain gua. Selama lu gembel, lu nggak bisa penjarain gua. Mana-mana katanya dulu suka nggak pakai daleman. Oh iya, kayak sekarang kan nggak pakai BH. Ya Allah, baru gue mau tanya. Sekarang nggak pakai? Nggak pakai, nggak tahu. Aku kadang nggak pakai celana dalam juga. Tapi karena dipakai jeans kan, jadi kena gitu nggak enak, jadi pakai. Tengku Zanzabella kembali bongkar bahwa Nikita Mirzani seolah-olah dipelihara oleh oknum aparat. Tabiat asli Nikita dibongkar sang mantan. Benarkah Nikita Mirzani pernah terlibat prostitusi artis? Inilah sekelumit cerita tentang kisah tentang Nyai sang mantan. Katanya bener gak sih bro, dagang? Kalau dagang-dagang begitu kan, itu kan dari pemberitaan. Nggak tahu ya itu bener apa enggak. Tapi kan sudah didata di dinas sosial kalau nggak salah ya. Lo nonton ILC. Oke. Masuk ILC sempat itu ya? Di situ ya? Nah, ya. Oh iya bener-bener di ILC pernah ada tuh. Kalau misalnya memang bener iya, ini orang nggak malu juga bro gitu. Kalau memang bener iya. Ada di video tuh, outfitnya nih mahal-mahal nih kan. Apa yang murah? Yang murah ininya katanya nih kan. Dagangan dia. Lo boleh lo nafkahin anak, tapi kan harus caranya yang benar. Sebetulnya pekerjaan ini harus dilegalkan. Kalau menurut aku, ya karena mereka adalah pemasok yang bisa memberikan duit kepada negara lebih banyak. Iya benar. Sebenarnya, tapi kan rata-rata ya orang di Indonesia ini kan masih pada munafik nih. Kecuali lu punya uang banyak, baru bisa penjarain gua. Selama lu gembel, lu nggak bisa penjarain gua. Kecuali lu korupsi, punya uang dari hasil nipu orang, terus lu penjarain gua, bisa. Itu bisa. Lu bayar tuh polisinya, lu bayar jaksanya, bisa lu penjarain gua. Tapi kalau gembel, nggak punya duit, boro-boro bayar polisi, ya beli baju aja lu hidup, beli baju aja ribet, mau sosokan penjarain gua. Gila kali, nggak ngaca lu. Ya kalau polisi yang dibayar oknum lah, nggak usah ngajarin gua, pasti oknum. Emang lu pikir kasus gua yang diserang itu normal? Itu nggak normal, nggak ada kayak begitu. Nah, itu karena uang, makanya bisa begitu. Jadi kalau mau ngelaporin gua, at least lu siapin uang miliaran. Kalau mau penyerahin gua, kok cuman bacot-bacot udah abrus saja, dilihat sendiri nanti. Apalagi nggak ada ladennya. Dan seharusnya penegak hukum itu menindaklanjuti orang seperti ini. Karena dia berbicara soal bayaran yang diterima, terutama ya penegak hukum yang ada di Serang. Gimana ini? Apa benar bapak-bapak penegak hukum kalau tidak punya uang tidak bisa melawan dia? Apa benar seolah-olah ketika seseorang mempunyai banyak uang bisa membeli keadilan? Menurut saya ini sudah bentuk pelecehan yang dilakukan oleh public figure dengan viewers jutaan ya. Dia mudah sekali bilangin orang, lihat aja lu gue penjara Widya. Jangan panggil gue Nikita Mirzani kalau gue nggak bisa menjarain lu. Ada apa sih Nikita ini dengan Polri? Ada apa? Kita bertanya-tanya loh. Lalu dengan semena-menanya lagi dia nantangin suara rakyat Indonesia dengan bilang apa? Siapa yang berani nangkap Nikita Mirzani? Emang punya duit katanya untuk bayar Toblerone biar bisa nangkap gue. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa nih orang jumawa dan dipelihara sekali seolah-olah dengan Polri? Ada apa? Masyarakat harus bergerak. Jangan takut dengan Nikita Mirzani. Ada apa dengan Polri? Ada apa dengan penegak hukum di Indonesia? Mirzani mukanya udah gawat kali, tuh nggak tahu dirinya, dia ngata-ngatain orang lagi. Ngata-ngatain orang, fisik orang kayak gini. Itu kalau kita ya mengucap di dalam hati, ya ampun gitu ya kan, gila nih orang kayak gitulah. Jadi buat bapak-bapak yang sur kali sama dia, itu plastik pak. Kalau bapak pegang keras dia ya. Kalau hidungnya kena tonjok juga penyet lagi hidungnya, bahaya, kasihan dia. Jadi tolong buat kalian ya, jangan pernah takut dengan Nikita Mirzani. Dan Nikita Mirzani silahkan, gue tidak pernah takut dengan lu mau ladenin atau tidak, lu mau bongkar gue atau tidak, gue tidak takut. I don't fucking care about you ya. Jadi orang kayak gini video-videonya aja bisa dia nunjuk-nunjukkan selengkinya di ini, bisa dia pegang-pegang titiknya Sule waktu di podcast gitu kan. Itu yang katanya bermartabat.
sahabat. Enggak malu bapak-bapak polisi foto-fotoan sama dia. Enggak malu bapak polisi ngundang dia joget-joget kayak gini-gini. Saya malu bapak, malu saya bapak ya. Itu palsu semua pak. Kalau dipegang keras ya. Kak hidungnya pun parah banget pak. Mukanya astagfirullahaladzim. Jadi kalau dia ngata-ngatain fisik orang, ngata-ngatain status sosial orang, dia itu pun berangkat dari nggak kaya. Dari apa? Katanya dia anak si ini, anak itu nggak ada. Dia aja pernah minta duit sama tukang parkir. Jadi kita harus sadar diri, bercerminlah sebelum bicara. Itu sih saran kasih saya untuk Nikita Mirzani. Karena sayang nanti kalau nantinya aku adalah bagian daripada yang menegakkan keadilan untuk menjebloskanmu ke penjara. Ya, kasus judi online tolong diusut, jangan cuma bilang ini kasus lama, dia situsnya udah nggak ada lagi. Ada atau tidaknya situs, pada saat situs itu ada kan dia menjadi bintang judi online. Tangkap! Gua nggak percaya dengan institusi Polri kalau Nikita Mirzani tidak ditangkap. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia telah disakiti hatinya dan kecewa kepada institusi Polri gara-gara perkataan Nikita Mirzani yang selalu bilang, emang bisa nangkap gue? Coba aja tangkap gue. Emang lu punya duit bayar polisi? Itu perkataannya, videonya beredar di mana-mana. Kita dukung terus Polri untuk membenahi badan institusinya agar yang menjabat adalah orang-orang yang tepat, karena masih banyak sekali polisi baik tapi sayangnya tidak naik pangkat sehingga tidak punya power. Salam merdeka. Kembali Tengku Zanzabella buka suara dan sentil Nikita Mirzani. Tengku Zanzabella sempat bertanya-tanya dengan Nikita Mirzani yang selalu berani menantang siapapun dan sama sekali tidak takut untuk dipenjara. Apalagi ketika Nikita Mirzani mengucap bahwa yang bisa memenjarakan dirinya hanyalah orang yang memiliki uang bermiliar-miliar. Karena menurut Nikmir, polisi hanya akan memenjarakan dirinya jika polisi tersebut diberi bayaran besar. Akibat ucapan Nikita Mirzani tersebut, Tengku Zanzabella tak hanya sebut Nikita Mirzani menantang. Bagi Tengku Zanzabella, Nikita Mirzani bak orang yang dipelihara oleh oknum-oknum tertentu. Zanzabella pun sempat membongkar ketika Nikita Mirzani diundang oleh Polri dan berjoget-joget yang dianggapnya kurang pantas. Yang mengejutkan juga, Nikita Mirzani pernah berucap di salah satu podcast bahwa menurut Nikita Mirzani, wanita yang mendagangkan dirinya sebenarnya layak untuk dilegalkan oleh pemerintah. Karena, menurut Nikita, wanita malam yang mendagangkan tubuhnya itu memberi pemasukan yang sangat besar kepada negara. Namun, Nikita mengungkap, hal itu sulit diterapkan di Indonesia, karena menurutnya, orang Indonesia masih banyak yang munafik. Zanzabella meyakini, sikap berani Nikita Mirzani yang suka menantang dan merendahkan orang lain, karena ada backingan dari oknum tertentu.